wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan maunah Allah bisa berjamaah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat lagi insyaallah kita sudah menjumpai bulan Ramadan. Kita ucapan marhaban ya Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan siapapun yang bisa diberikan kanugrahan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan akan diampuni dosanya. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis lainnya mangkoma Ramadan iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Untuk menghidupkan Ramadan tentunya kita pertama yang utama adalah menjalankan ibadah syam, dan kedua juga memakmurkan Ramadan manqoma, yaitu dengan menghidupkan sholat malam atau tarawih. Pada kesempatan yang baik ini mari kita sampaikan satu materi tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nabi ngendika, kullu amrin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan putus dari rahmat Allah. Di dalam ucapan kalimah bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang tidak pilih kasih, baik dia yang beriman maupun yang kafir, yang munafik, yang durhaka sekalipun, yang maksiat, tetap dapat kasih sayang Allah dalam kehidupan ini. Ya bisa bernafas, bisa menikmati kenikmatan di dunia ini. Tetapi Ar-Rahim hanya diberikan kepada hambanya yang beriman besok di akhirat. Ya, ini Ar-Rahim. Yang menarik adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Diturunkan di dunia hanya satu rahmat. Yang satu rahmat itu diberikan pada jin, manusia, hewan, binatang buas. Jadi rahmat yang satu itu sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, dari malaikat beberapa makhluk lainnya itu nyata atafuna biha yatarahamuna, mereka saling kasih dan kasih sayang dan menyayangi. Bahkan disebutkan al-wahsu ala waladiha, baik binatang buas pun mengasihi anaknya. Jadi 100 rahmat yang di dunia sekarang ini cuma satu, yang 99 nanti akan diberikan pada Allah yang beriman itu. Wa akhirullahu tis'an wa tis'ina yaumal qiyamah, ditahannya yang 99 rahmat besok di hari kiamat, yaitu untuk akhirat. Karena itu rahmat Allah yang luar biasa nanti di hari kiamat itu. Maka kita
perhatikan betul-betul. Kullu amrin, setiap perkara, setiap perbuatan yang kita lakukan, apakah ucapan kita akan makan, akan pergi, akan minimal baca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan mendapat kasih sayang Allah yang berpotensi untuk mendapatkan pahala. Nampaknya amalan dunia, tapi justru dapat pahala. Dan sifat kasih sayang Allah itu diberikan pada semua hambanya, bahkan berefek, berakibat mendapat pahala yang luar biasa, bahkan mendapat ampunan. Kita sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para mubalik yang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada wanita P, Pak pelacur itu, di dalam perjalanan dia ketemu dengan anjing yang melet-melet karena kehausan. Kemudian dia dengan kasih sayangnya kemudian turun kebetulan ada bilik, kemudian dia mengambil air dengan sepatunya dan diminumkan kepada anjing itu, dan ternyata disebutkan bahwa wanita tadi diampuni dosanya. Dan kasih sayang ini memang akan membuktikan dalam hadis ini, malam yarham la yurham, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasih. Ya la yarhamullah malam yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi hamba yang tidak mau mengasihi sama manusia. Malam yarham sohirona wa ya'rif haqqa kabirona falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak mengerti hak orang tua, maka dia bukan golongan kami. Ini Rasulullah mengatakan. Jadi kasih sayang pada anak-anak, tapi hak orang tua juga dihormati. Orang tua tidak hanya bapak ibu sendiri, tapi siapapun yang lebih tua dari kita, maka agama menganjurkan untuk bisa menghormati. Suatu saat Sayyidina Ali berangkat sholat subuh, di depannya itu ada orang tua berjalan. Dia tidak mau ngelancangi. Ternyata orang tua tadi tidak ke masjid. Nah, waktu itu sholat, Nabi itu rukuknya lama. Aneh, rukuknya lama. Ternyata rukuk tadi seolah diperintahkan untuk rukuk lama, ternyata menunggu datangnya Sayyidina Ali. Dan memang di dalam fikih disebutkan bahwa barang siapa yang masbuk, terlambat, kalau sudah masih mendapatkan rukuknya imam, maka sudah dianggap satu rakaat. Oleh karena itu, sekali lagi kita tidak lupa setiap melakukan kullu amrin, setiap perkara apa sajalah, kita punya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, la yubda'u bismillah bahwa akto dalam sini artinya tidak mendapatkan pahala. Itu sering kami sampaikan. Minum Bismillahirrahmanirrahim, minumnya secara hilang hausnya, tetapi juga ada pahala dari Allah. Yang menarik justru kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, apalagi pada orang, itu ternyata berpengaruh luar biasa. Telah dibuktikan oleh peneliti Jepang, di Jepang itu dibuktikan sesuatu yang dipuji itu nanti akan baiknya bagus. Oleh Profesor Samsul Ma'arif itu dibuktikan ada 2 botol isi air sama, kemudian 1 botol dimaki-maki, dicaci maki, dibenci, botol satunya dipuji, dialem, katanya seminggu kemudian botol yang dicaci maki itu kemudian airnya menjadi keruh, menjadi hitam, yang dipuji itu tambah jernih, nampak jernih. Kemudian juga
tanam-tanaman gitu. Jadi ternyata padahal itu air Pak, apalagi manusia sehingga dia mengatakan saya dulu suka kritik, alasan yang kritik membangun, niatnya apa? Tapi yang dikritik itu sakit hati. Walaupun tujuannya kritik membangun, kemudian dia kemudian sadar, sekarang dia tidak mau mengkritik. Pokoknya bagaimana supaya tetap dia menghargai, kemudian memberikan solusi. Wah bagus kamu sudah melakukan ini, padahal sebelumnya tidak baik, kamu sudah melakukan ini, maka akan lebih baik lagi. Katanya pokoknya diisi dengan kata-kata yang menghargai dan jangan sampai kemudian mencela. Walaupun naiknya ya patut dicela, tapi justru orang yang dicela itu makin. Oleh karena itu dalam hadis yang panjang lagi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam ini. Kalau kamu suka menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesusahan besok di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit, yassiru wala tu'asiru, maka nanti akan dimudahkan Allah pada hari kiamat. Barang siapa yang satara muslimin, barang siapa yang nutupi aib orang lain, aibnya orang lain ditutupi, maka Allah menutupi aibmu. Nah bagaimana Pak kalau sudah terkenal dengan aibnya? Seperti Yati Pesek itu punya warung di di satu saat memang niatnya bukan kan dia merasa dihargai dengan namanya itu, karena memang dia pesek betul dan mereka juga tidak menghasut menghina, tapi justru dengan peseknya itu kita populer dengan karyanya. Yang penting 3 hal kita perhatikan pada diri kita masing-masing, ya kita menolong kesusahan orang lain, kemudian menutup aibnya, mempermudah urusan orang lain, baik orang itu saudara kita, teman kita, atau di perjalanan. Sering kita di perjalanan tiba-tiba ada orang tua kita menolong, ada teman kita walaupun sama masih muda tapi merasa kesulitan, kita menolong. Nah disinilah ajaran Rasulullah bahwa apa yang kamu lakukan itu mesti dapat balasan yang baik, sebagaimana kamu niatnya baik untuk bisa menolong, meringankan kesusahan orang lain. Oleh karena sekali lagi sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita lakukan, dan tidak lupa di samping Ar-Rahman harus Ar-Rahim itu. Maka jangan lupa pula kita mohon pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah Tuhan kami, janganlah hatiku condong kepada kesesatan. La tuzigh qulubana, ba'da idh hadaitana, setelah kau memberikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan pada kami adalah karunia, karena engkau adalah maha pemberi karunia. Yang tidak istimewa lagi adalah doa kita pada orang tua kita, mesti ada kata rahmat. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada warham. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang ini, dan rahmatilah keduanya sebagaimana kedua orang tuaku telah mengasihi waktu aku kecil. Dan doa ini jangan sampai lupa, senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Di samping ini setiap perkala tidak lupa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu perkara dunia, maka di samping mendapatkan kenikmatan duniawi, kan kita akan berpotensi mendapatkan pahala. Demikian materi pada siang ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.